Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiana Syarifah dari lokal 12 IPA 2, sekolah asal yaitu SMA Negeri 1 Luak. Baiklah, saya di sini akan melakukan percobaan metabolisme yaitu cara kerja enzim. Alat dan bahan yang digunakan adalah pertama sendok, nasi, piring, dan jeruk nipis. Langkah selanjutnya, berikan cairan jeruk nipis di salah satu piring. Kemudian aduk secara merata, sedangkan piring yang salah satu lagi tidak diberikan cairan jeruk nipis. Rasa dari piring cairan jeruk nipis saat dikunyah terasa asam walaupun dikunyah lama. Sedangkan piring yang tidak diberi cairan jeruk nipis saat dikunyah lama akan menimbulkan rasa manis. Berdasarkan percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nasi yang diberi perasan jeruk nipis mengandung banyak air dan lebih mudah hancur serta terasa asam karena kandungan enzim yang terdapat pada jeruk nipis, sedangkan nasi yang biasa terasa manis karena terdapat kandungan glukosa. Praktikum kedua adalah uji in-house. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama air, yang kedua lumut, yang ketiga 2 buah botol. Pertama, kita masukkan lumut di 2 buah botol lalu kita isi dengan air dengan takaran yang sama banyak. Kemudian tutup 2 buah botol tersebut. Setelah itu, letakkan botol pertama di bawah sinar matahari langsung, sedangkan botol yang kedua diletakkan tidak di bawah sinar matahari langsung. Berdasarkan hasil pengamatan, botol pertama terdapat gelembung pada botolnya, sedangkan yang kedua tidak terdapat gelembung pada botolnya. Jadi, kesimpulan dari praktikum uji in-house ini adalah pertama, proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang kedua, tinggi rendahnya suhu mempengaruhi proses fotosintesis. Yang ketiga, intensitas cahaya matahari mempengaruhi cepat tidaknya proses fotosintesis. Yang keempat, jumlah kadar CO2 mempengaruhi cepat tidaknya proses fotosintesis. Praktikum ketiga, uji fermentasi balon dan ragi. Alat dan bahan yang digunakan adalah pertama corong, gula, ragi, 3 buah botol, 3 buah air gelas, dan 3 buah balon. Langkah selanjutnya, kita beri ragi ke 3 buah botol tersebut. Botol pertama kita beri 2 sendok ragi. Selanjutnya, botol yang kedua kita juga beri 2 sendok ragi. Botol yang ketiga kita beri ragi 2 sendok juga. Botol yang pertama tidak diberi gula, sedangkan botol yang kedua kita beri gula 3 sendok. Untuk botol yang ketiga kita beri 5 sendok. Langkah selanjutnya, kita masukkan air hangat ke 3 botol tersebut. Kita masukkan botol yang pertama, lalu botol yang kedua,
Dan lanjut lagi botol yang ketiga. Selanjutnya, kita kocok 3 botol tersebut agar tercampur dengan rata. Dan selanjutnya, kita beri balon di penutup botolnya. Setelah kurang lebih 1 jam, botol pertama tidak mengalami fermentasi, sehingga balon tidak mengembang dan hanya terdapat sedikit busa di dalam botol. Selanjutnya, pada botol kedua, terjadi fermentasi sehingga botol berhasil mengembang dan di dalam botol terdapat banyak gelembung busa. Dan terakhir, pada botol ketiga terjadi fermentasi sehingga balon berhasil mengembang lebih besar dari botol kedua dan terdapat sangat banyak gelembung busa di dalam botol. Kesimpulan dari uji fermentasi tadi adalah semakin banyak gula yang ditambahkan, maka akan semakin banyak gas yang dihasilkan, karbon dioksida dan etanol yang dihasilkan, sehingga balon dapat mengembang semakin besar. Sekian video praktikum dari saya, Adriana Syarifah. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.